Ya, oke, Imperium Sasaniyah ya. Imperium Sasaniyah. Nah, untuk Imperium Sasaniyah sendiri, ini orang-orang itu banyak sekali orang-orang yang terpelajar dan banyak orang-orang pintar sekali. Bahkan dari Imperium Sasaniyah sendiri, ini penataan pemerintahan itu sangat rapi sekali. Bahkan kayak perpajakan ya kayak itu udah ada ketika di masa Imperium Sasaniyah sendiri gitu. Nah, untuk orang-orang Sasaniyah sendiri, mereka itu merupakan orang-orang yang sangat kuat di bidang militer, gitu, di bidang militer, sehingga mereka mengalami berbagai kemenangan terhadap orang-orang Yunani ketika melakukan peperangan. Lalu ya pada masa Imperium Sasaniyah sendiri, untuk agama yang dianut oleh mereka adalah agama Zoroastrianisme yang merupakan agama kuno dari orang-orang Persia zaman dulu gitu. Dan bahkan Sisirus juga ini dikategorikan sebagai orang yang menganut Zoroastrianisme gitu. Penyembah Majusi gitu ya, kalau nggak salah Zoroastrianisme itu kayak Majusi lagi gitu. Nah, lalu selanjutnya ya, untuk si Zoroastrianisme ini sebenarnya tidak usah dijelaskan sih, ini bukan ajaran kita. Dan untuk Zoroastrianisme, konon katanya di sini sangat mengajarkan sekali terkait etika dan pertanggungjawaban dari seorang individu. Oke, ini ada berbagai kisah setelah Ardeshir. Jadi, setelah Ardeshir itu digantikan oleh Sapur I yang merupakan administrator militer yang sangat piawai dan membuat pemerintahan juga sangat rapi gitu ya ketika pada masa dinasti Sasaniyah ini. Nah, lalu untuk kebudayaan yang berkembang pada masa dinasti Sasaniyah yaitu seni pahat dan arsitektur dan pembangunan kota-kota dan pembangunan kota suster atau kota-kota yang membuktikan bahwa si dinasti Sasaniyah ini tuh memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap bidang seni dan perdamaian juga, katanya kayak gitu. Lalu setelah Sapur I, ya nanti sistem pemerintahan dari dinasti Sasaniyah menjadi monarkis, yaitu sistem berbentuk sistem kerajaan ya, hampir sama sih, kerajaan. Nah setelah si Sapur I ini diganti sama Sapur Agung. Dan untuk dinasti Sasaniyah sendiri, Sapur Agung itu memberikan kejayaan pada dinasti Sasaniyah, meskipun kejayaan yang mereka dapatkan ini tuh tidak seperti kejayaan yang dilakukan oleh Darius III itu. Nah, lalu mereka juga melakukan ataupun terlibat peperangan dengan orang-orang Romawi ya. Lalu selanjutnya setelah si Sapur Agung itu diganti dengan diganti dengan Nausirwan, dan setelah Nausirwan ini tuh diganti dengan Parwis gitu. Nah, untuk Parwis ini merupakan penguasa besar yang terakhir pada dinasti Sasaniyah ataupun pada kerajaan Persia ini. Nah, si Parwis menjabat dari 590 Masehian, dan dia juga beriringan dengan jabatannya si Heraklius di Romawi, lalu beriringan juga dengan munculnya ataupun dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, ya, dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Lalu ketika di tahun 632 sampai 652 Masehian, di masa pemerintahan Yazidigar III, dinasti Persia ini tuh sudah bisa ditaklukkan oleh orang-orang Muslim gitu. Karena sebelumnya pada masa si Parwis ini juga orang-orang Persia ini telah mendapatkan surat dari orang-orang Islam, yang mana orang-orang Islam memberitahukan bahwa di daerah bahwa setelah lahirlah seorang nabi terakhir gitu ya, nabi akhir zaman gitu. Dan sudah ada agama Islam di sana gitu. Nah, akan tetapi di sini si Parwis tidak ikut ke dalam Islam gitu. Seperti halnya yang dilakukan oleh si Heraklius juga. Heraklius juga di sini dia tidak pro ke Islam, tidak masuk Islam gitu ya. Tidak masuk Islam, meskipun di dalam hati kecilnya dia menginginkan untuk bergabung dengan orang-orang Islam tersebut, akan tetapi dia tidak mengakuinya sampai dia meninggal juga nanti gitu. Dan ya, untuk si Persia ini berakhir pada masa Yazidigar III ketika mendapatkan taklukan dari orang-orang Muslim. Gitu. Oke, ini bisa kita lihat ya. Ini terkait terkait daerah kekuasaan dari si dinasti Sasaniyah. Jadi kekuasaannya itu memang hanya sedikit.
Bisa dikatakan lah sedikit ya segini mah. Itu dan ini merupakan kekuasaan Bizantium pada masa Heraklius. Itu kekuasaan Romawi ya. Yang berwarna ungu ini kekuasaannya si Persia pada masa dinasti Sasania. Nah, ini merupakan berbagai peninggalan kerajaan Persia. Yang pertama ada silinder Cyrus atau Cyrus silinder. Isinya ini tuh terkait titah-titah dari Raja Cyrus sendiri dan terkait kekuasaan kekuasaan empire tuh Cyrus ya. Cyrus dulu ya. Cyrus di Cyrus silinder ini tuh selain menuliskan terkait perintah si Raja Cyrus, di sini juga berisi terkait hukum-hukum yang diterapkan oleh kerajaan Persia pada masa dinasti Achaemenid, bisa dikatakan seperti itu. Gitu. Dan di sini juga sudah ada undang-undang terkait hak asasi manusia, di mana mereka tidak boleh gitu ya membuat di orang-orang lain itu tuh menjadi budak mereka. Makanya si Cyrus ketika bertemu dengan orang-orang Yahudi, dia bebaskan orang-orang Yahudi tersebut dan membuat orang-orang Yahudi ini tuh bisa dikatakan, oh dia tuh orang pembebas kita gitu lah si Cyrus itu. Nah, lalu yang kedua di sini ada kincir angin. Nah, ini merupakan kincir angin pertama yang ada di dunia ya, yang dibuat oleh orang-orang Persia. Jadi, jauh sebelum orang-orang Belanda sekarang membuat kincir angin, di sini orang-orang Asia dulu yang membuat kincir angin, gitu, yaitu orang Persia. Gitu. Nah, di sini juga selain dua peninggalan ini, ada beberapa yang dilakukan oleh orang-orang Persia, yaitu membangun jalan yang membentang dari Turki sampai Susa. Turki itu Asia kecil, kalau Susa itu dekat daerahnya si Mesopotamia yang ada di selatan itu tuh, ya. Nah, lalu yang kedua, di sini juga pada masa Persia ini tuh mulai dikenal ataupun mulai ada budaya mata-mata. Karena apa? Karena di sini mereka hobi berperang. Jadi ketika mereka hobi berperang, otomatis mereka membutuhkan mata-mata untuk peperangan mereka sendiri. Jadi mata-mata di zaman sekarang ini merupakan hasil peninggalan dari kerajaan si Persia ini atau Persia Empire. Itu ya, silakan ada yang mau tanyakan dulu tidak? Oke, mungkin seperti itu ya untuk materinya. Ya, baik. Oh my God.